Allah telah melihat betapa bejatnya kelakuan Bani Israel. Mereka telah diberi nikmat berupa puluhan nabi. Tetapi apa balasan mereka? Mereka mendustakan para nabi itu. Mereka menyiksa para nabi itu. Bisa kalian baca di dalam sejarah mereka sendiri. Mereka memenjarakan Nabi Yeremia. Mereka menggergaji kepala Nabi Zakaria. Mereka menyembelih Nabi Yahya. Dan mereka berkomplot dengan Romawi untuk menyalib Nabi Isa. Karena pengkhianatan demi pengkhianatan itulah Allah mencabut hak kenabian dari Bani Israel. Allah memindahkan tongkat estafet kepemimpinan umat manusia dari garis keturunan Nabi Ishak, dipindahkan ke garis keturunan anak sulung Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dan dari tulang sulbi keturunan Nabi Ismail yang bermukim di lembah gurun Mekah itulah muncul seorang bayi yatim piatu yang kelak akan menjadi tuan bagi seluruh keturunan Adam. Dialah Sayyidina wa Maulana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika fakta ini terjadi, hati orang-orang Yahudi hancur berkeping-keping karena rasa dengki yang membakar jantung mereka. Hasad. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa anak tiri sejarah, yaitu bangsa Arab yang selama ini mereka remehkan, yang mereka anggap sebagai bangsa penggembala kambing yang buta huruf, tiba-tiba diangkat oleh Allah menjadi pemimpin dunia spiritual. Ego mereka memberontak. Kesombongan iblis merasuk ke dalam darah mereka. Ingatlah kisah iblis saat disuruh bersujud kepada Nabi Adam. Iblis tahu bahwa perintah itu dari Allah. Iblis tahu bahwa Adam adalah makhluk yang dimuliakan. Tapi kenapa iblis menolak? Karena kesombongan material. Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari panah liat." Penyakit iblis inilah yang persis dijiplak oleh para pendeta Yahudi di Madinah. Mereka berkata di dalam hati mereka, "Kami lebih baik dari Muhammad. Kami bangsa pilihan keturunan para nabi, sedangkan dia hanyalah orang Arak keturunan budak perempuan, Hajar." Naudzubillah min dzalik. Kesombongan yang menghancurkan masa depan mereka di dunia dan di akhirat. Lalu, apakah ada bukti bahwa mereka sebenarnya tahu bahwa Muhammad adalah nabi yang asli? Jangan ragukan hal itu. Allah sendiri yang bersaksi tentang pengetahuan mereka di dalam Al-Quran. Buka dan bacakan dengan lantang firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 146. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengan sangat tegas, "Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya, sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui." Allahu Akbar. Perhatikan perumpamaan yang Allah gunakan. Allah tidak mengatakan mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal kawan mereka. Bukan. Allah mengatakan seperti mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Coba pikirkan wahai saudaraku, apakah ada seorang ayah di dunia ini yang tidak mengenali anak kandungnya sendiri? Meskipun sang anak berada di tengah kerumunan 10.000 orang, meskipun sang ayah melihat dari jarak jauh, hanya dari cara berjalannya, seorang ayah pasti mengenali darah dagingnya sendiri. Tidak akan pernah tertukar. Seperti itulah pahamnya pendeta Yahudi tentang ciri-ciri Nabi Muhammad. Mereka tahu persis bentuk fisiknya. Mereka tahu tanda kenabian, khatamun nubuwah, yang ada di antara kedua pundaknya. Mereka tahu bahwa sang Nabi adalah anak yatim. Mereka tahu bahwa sang Nabi tidak bisa membaca dan menulis, ummi. Mereka tahu bahwa sang Nabi akan menolak sedekah, tetapi menerima hadiah. Semua rincian itu tertulis jelas dalam kitab Taurat mereka yang asli. Tidak ada ruang untuk keraguan sedikit pun. Dan untuk membuktikan kebenaran ayat ini, saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang sangat menggemparkan. Sebuah kesaksian langsung dari dalam rumah tokoh Yahudi itu sendiri. Ini adalah kesaksian dari Ummul Mukminin, Ibunda Syafiyah binti Huyai, radhiyallahu anha. Sebelum beliau masuk Islam dan dinikahi oleh Rasulullah, beliau adalah anak perempuan kesayangan dari Huyai bin Akhtab, seorang pendeta besar, kepala suku, dan tokoh paling dihormati dari Bani Nadir, salah satu suku Yahudi di Madinah. Syafiyah menceritakan sebuah peristiwa di pagi hari ketika Rasulullah baru saja tiba di Kuba, di pinggiran kota Madinah. Saat itu, ayah Syafiyah, Huyai bin Akhtab, dan pamannya yang bernama Abu Yasir, pergi pagi-pagi buta untuk menemui dan menyelidiki pria Arab yang mengaku sebagai nabi tersebut. Mereka berdua adalah pakar Taurat tingkat tinggi. Mereka datang ke tempat Rasulullah, mengamati dari ujung rambut sampai ujung kaki, mendengar tutur katanya, dan mencocokkan setiap inci dari diri Nabi Muhammad dengan kitab suci mereka. Mereka menghabiskan waktu seharian di sana. Menjelang malam, keduanya pulang ke rumah dengan langkah yang sangat gontai, wajah yang pucat pasi,
dan tubuh yang lemas seperti kehilangan tenaga. Syafiah kecil yang biasanya disambut gembira oleh ayahnya berlari menyambut mereka. Tetapi ayahnya begitu lemas dan stres hingga tidak mempedulikan Syafiah sama sekali. Lalu, Syafiah mencuri dengar percakapan rahasia antara ayahnya, Huyai, dan pamannya, Abu Yasir. Percakapan ini adalah dokumen sejarah yang paling mematikan yang membongkar kebusukan hati mereka. Pamannya, Abu Yasir, bertanya dengan suara gemetar kepada Huyai bin Akhtab, "Wahai saudaraku, apakah benar dia orangnya? Maksudnya, apakah pria Arab itu benar-benar nabi yang dijanjikan dalam Taurat?" Huyai bin Akhtab menjawab dengan sangat tegas dan tanpa ragu, "Iya, demi Tuhan dialah orangnya." Abu Yasir kembali memastikan, "Apakah engkau benar-benar yakin mengenalinya? Apakah engkau yakin 100%? Huyai menjawab lagi, "Iya, aku sangat yakin mengenalnya." Mendengar pengakuan itu, Abu Yasir bertanya tentang keputusan akhir yang akan mereka ambil. "Lalu, apa yang ada di dalam hatimu sekarang terhadapnya? Apa sikap kita kepadanya?" Dengarkan jawaban Huyai bin Akhtab. Jawaban yang akan membawanya masuk ke kerak neraka jahanam yang paling dalam. Huyai menjawab dengan penuh kebencian dan dendam kesumat. "Permusuhan. Demi Tuhan, aku akan memusuhinya selama aku masih hidup. Astaghfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Bisakah akal sehat kalian mencerna dialog ini? Bisakah kalian memahami tingkat kekonyolan dan kebodohan tokoh Yahudi ini? Dia sudah melihat kebenaran dengan mata kepalanya sendiri. Dia sudah bersumpah dengan nama Tuhan bahwa Muhammad adalah nabi yang asli. Dia tahu bahwa melawan nabi berarti melawan utusan pencipta alam semesta. Dia tahu bahwa hukumannya adalah kebinasaan di dunia dan siksa abadi di neraka. Tapi apa keputusannya? Dia memilih untuk melawan Tuhannya sendiri hanya karena kesombongan rasial. Hanya karena dia tidak rela Bani Ismail menjadi pemimpin Bani Israel.